Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert merahasiakan rencana permainannya melawan Timnas Irak. Dalam kesempatan yang sama, Kluivert mengatakan bahwa pertandingan kontra Irak adalah pertandingan terpenting saat ini. Kata dia, misi timnya saat ini hanya satu, yaitu wajib mengamankan kemenangan. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Tentu saja setelah hasil mengecewakan melawan Arab Saudi, kami membutuhkan kemenangan, kata pelatih asal Belanda tersebut. Indonesia saat ini berjarak jauh dalam peringkat FIFA dari tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Jika Indonesia berada di peringkat 119, Irak jauh di atasnya di peringkat 58 dunia. Saat mengomentari tim yang kini diasuh oleh Graham Arnold itu, Kluivert mengatakan, "Kami tahu Irak adalah tim yang sangat bagus. Di pertandingan sebelumnya, kami mendapatkan hasil negatif, tetapi kami berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik tentu saja," tambah dia. Lebih lanjut, kedua tim sama-sama mengincar kemenangan pada laga nanti, demi penampilan kedua di Piala Dunia yang sudah lama masing-masing negara nantikan. Shin Tae-yong menetapkan satu syarat untuk PSSI mengontraknya kembali menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert usai kini resmi menganggur. Menariknya, kabar pemecatan Shin Tae-yong ini justru menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Para fans Timnas Indonesia langsung beramai-ramai menyerukan agar PSSI memanggil kembali pelatih yang pernah membawa Garuda menembus berbagai pencapaian bersejarah di level Asia tersebut. Desakan itu muncul karena performa Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert sedang menurun drastis. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dalam laga grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat posisi Kluivert di kursi pelatih mulai digoyang. Shin Tae-yong menetapkan satu syarat jika PSSI ingin bawa kembali ke Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, STY sempat ditanya oleh mantan penerjemahnya, Jong Seok-so, tentang kans kembali melatih Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa pintu untuk kembali menangani Timnas Indonesia tetap terbuka. Meski demikian, ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk memboyong pelatih berusia 54 tahun tersebut. "Jadi saya mungkin kembali kalau ada tawaran dari PSSI," kata STY. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Tis Dalinga, menjadi sorotan PSSI. Setelah Dalinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Dalinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diyakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Dalinga dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia, terutama setelah cedera yang dialami penyerang andalan oleh Romeni. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dalinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah Timnas Indonesia, dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar rupiah. Kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Ligue 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap, kehadiran Dalinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad Timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert meminta para pemain untuk tidak menundukkan kepala. Garuda harus bangkit dan menang melawan Irak. Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi pada laga pertama ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu. Kekalahan ini membuat peluang Indonesia menipis untuk lolos ke Piala Dunia. Meski begitu, Patrick Kluivert menyerukan kepada timnya untuk segera move on. Ia menyebut bahwa asa itu masih ada jika Indonesia bisa mengalahkan Irak pada laga kedua, Sabtu. Skor 3-2, kami menghadapi tim yang bagus. Kami tidak akan menundukkan kepala. 3 hari lagi kami akan melawan Irak, kata Kluivert. Patrick Kluivert juga menegaskan bahwa pemainnya tidak layak disalahkan dalam kekalahan dari Arab Saudi. Menurutnya, pemain sudah mengerahkan segala upayanya untuk menampilkan yang terbaik di lapangan. Namun memang ia mengakui bahwa tidak semua yang direncanakan berjalan sesuai keinginan. Indonesia terpaksa harus mengakui kemenangan Arab Saudi dan berbenah diri untuk meraih hasil yang lebih baik di laga selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia untuk mengalihkan fokus menghadapi Irak pada lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berpesan agar Timnas Indonesia segera bangkit dan melupakan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi. Timnas harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Irak, tulis Erick di sosial media pribadinya. Pada matchday pertama grup B, Indonesia harus mengakui Arab Saudi dengan skor akhir 2-3. Indonesia sempat unggul di awal babak pertama lewat gol penalti Kevin Dix. The Green Falcons langsung comeback dengan mencetak 3 gol balasan via Waheb Saleh dan Brice Feras Albrikan, salah satunya dari titik penalti. Dix memperkecil ketertinggalan lagi lewat penalti.
Jika kalah, peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 akan tertutup. Jika menang, Indonesia masih harus menunggu laga Arab Saudi dan Irak pada Rabu dini hari WIB. Timnas Indonesia punya rekor buruk kontra Irak. Dalam sejarah 9 pertemuan kedua tim, Indonesia cuma bisa sekali imbang dan 8 kali kalah. Persaingan ketat di skuad timnas Belanda membuat sejumlah pemain keturunan menghadapi dilema besar dalam karir internasional mereka. Dua nama yang kini menjadi sorotan adalah Pascal Struijk dan Tis Dalina. Keduanya masih berharap masuk tim utama The Oranje. Namun peluang tersebut semakin kecil mengingat banyaknya bintang muda yang bermunculan. Struijk yang kini berusia 26 tahun, bahkan sudah mendapat restu dari sang ayah bila ingin membela negara lain. Bek berdarah Belgia itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan timnas Belgia, yang dinilai lebih realistis memberinya jalan ke ajang besar dunia dibanding Belanda. Namun Indonesia juga tidak tinggal diam. PSSI bersama pelatih kepala Patrick Kluivert terus membangun komunikasi dengan pemain diaspora. Kluivert bahkan disebut pernah menemui Struijk secara langsung di Inggris, menandakan keseriusan proyek besar menggabungkan talenta keturunan dengan pemain lokal. Dengan tren ini, Indonesia berpeluang menjadi pilihan strategis bagi pemain keturunan yang sulit menembus skuad utama negara asalnya. Kini publik menantikan, apakah Struijk dan Dalina akan mengikuti jejak para pendahulunya untuk berseragam merah putih? Pasca kekalahan menghadapi Arab Saudi, Patrick Kluivert dan Jay Itzes ungkap strategi timnas Indonesia versus Irak yang akan digelar pada Sabtu 11 Oktober. Dengan kekalahan 3-2 yang dialami oleh timnas Indonesia, membuat pertandingan menghadapi Irak menjadi sangat krusial. Pasalnya, jika tidak berhasil mendulang kemenangan menghadapi Irak, otomatis timnas Indonesia harus masuk ke round 5 untuk bisa dapat masuk dalam daftar peserta Piala Dunia 2026. Meskipun kesempatan tersebut masih ada, namun dengan masuk ke round 5, tentunya akan menambah panjangnya perjalanan dan perjuangan skuad Garuda. Dalam wawancara, Patrick Kluivert dan Jay Itzes ungkap strategi timnas Indonesia versus Irak. Jay Itzes yang dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia menyampaikan bahwa dirinya beserta tim berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Jay juga berjanji akan bermain all out dalam menghadapi Irak nanti, meskipun dirinya mengakui telah maksimal saat menghadapi Arab Saudi. Sedangkan Kluivert yang memegang kendali atas strategi dan rencana pertandingan untuk menghadapi Irak nantinya. Kluivert menyampaikan untuk menghadapi Irak nanti, meminta agar timnya untuk menjernihkan pikirannya dan memenangkan pertandingan. Meskipun pelatih asal Belanda tersebut mengakui bahwa yang akan dihadapi oleh timnya adalah pertandingan yang sulit. Kabar baik datang dari Calvin Verdong. Dia dipastikan bisa main di laga timnas Indonesia versus timnas Irak pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini disampaikan manajer timnas Indonesia, Sumarji. Verdong sebelumnya tak masuk daftar susunan pemain dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan Calvin Verdong sudah tidak mengalami masalah apapun soal kebugarannya. Jadi sang pemain sudah siap bermain kembali membela timnas Indonesia. Verdong bisa main lawan Irak, kata Sumarji. Calvin Verdong mengatakan para pemain lain timnas Indonesia pun dalam kondisi siap tempur. Hal itu menjadi modal penting untuk timnas Indonesia yang wajib meraih kemenangan dalam laga kontra Irak. Saat ini timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup B dengan 0 poin, sedangkan Irak di posisi kedua karena belum melakoni satu pun pertandingan. Sementara itu Arab Saudi berada di puncak klasemen dengan 3 poin. Kemenangan diharapkan bisa diraih timnas Indonesia saat melawan Irak. Sebab, hanya kemenangan yang bisa menjaga peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan, yaitu pemain Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Tristan Gooijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Gooijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Gooijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda, Football Primer, PSSI sudah menghubungi Tristan Gooijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek lahiran Blaricum Belanda jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Gooijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa depan, kata Gooijer.